Ketegangan meningkat di kawasan Timur Tengah setelah pasukan perdamaian TNI yang dikirim membawa bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina dikabarkan dicegat oleh aparat keamanan Israel di perbatasan jalur Gaza. Insiden ini terjadi pada hari Selasa waktu setempat ketika konvoi kendaraan militer Indonesia yang membawa logistik medis dan bahan makanan berhenti di pos pemeriksaan militer Israel. Menurut laporan resmi dari Komando Pasukan Perdamaian Indonesia (KPP TNI), rombongan yang terdiri dari puluhan prajurit dan tenaga medis sempat tertahan selama beberapa jam tanpa penjelasan jelas dari pihak Israel. Meski seluruh bantuan sudah mendapat izin dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, otoritas Israel tetap melakukan pemeriksaan ketat terhadap seluruh peralatan, dokumen, dan kendaraan yang dibawa pasukan TNI. Sumber diplomatik di Yerusalem menyebut, Israel menaruh curiga terhadap sejumlah perlengkapan logistik yang dikirim karena dianggap berpotensi digunakan untuk keperluan non-kemanusiaan. Namun hingga kini belum ada bukti konkret yang mendukung tuduhan tersebut. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI telah menyampaikan nota protes resmi kepada pemerintah Israel melalui perwakilan diplomatik di Amman, Yordania, menegaskan bahwa seluruh misi TNI berada di bawah mandat PBB melalui United Nations Peacekeeping Operations atau UNPKO dan hanya berfokus pada pengiriman bantuan kemanusiaan. Di lokasi kejadian, suasana dilaporkan tegang namun terkendali. Pasukan TNI tetap menjaga sikap profesional dan tidak terpancing provokasi. Dalam rekaman video yang beredar, terlihat beberapa tentara Indonesia sedang berdiskusi dengan petugas bersenjata Israel di tengah panasnya situasi. Kondisi warga Palestina di wilayah tujuan pengiriman bantuan disebut semakin memprihatinkan, dengan kekurangan pasokan medis, air bersih, dan kebutuhan pokok akibat blokade yang masih berlangsung. Sejumlah media internasional mulai menyoroti insiden ini, menilai bahwa tindakan pencegatan terhadap pasukan perdamaian yang membawa bantuan PBB adalah pelanggaran terhadap hukum internasional dan etika kemanusiaan. Hingga malam ini belum ada keterangan resmi dari pihak Israel mengenai alasan penahanan konvoi tersebut. Pemerintah Indonesia menegaskan akan mengawal penuh keselamatan pasukan TNI di lapangan dan memastikan seluruh bantuan dapat disalurkan ke warga Palestina sesuai mandat internasional. Sementara itu, komunitas internasional diminta ikut memantau dan menekan Israel agar membuka akses kemanusiaan tanpa hambatan. Ketegangan masih terasa di perbatasan Israel-Palestina ketika pasukan perdamaian TNI yang membawa bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza belum diizinkan melanjutkan perjalanan. Dari pantauan langsung tim media internasional yang berada di lokasi, puluhan personel TNI berseragam lengkap tampak berjaga di sekitar konvoi, sambil terus berkoordinasi dengan perwakilan United Nations Peacekeeping Operations atau UNPKO dan petugas keamanan Israel. Proses negosiasi berlangsung alot. Komandan Lapangan TNI, Letkol Andika Prasetya dilaporkan telah beberapa kali bertemu dengan perwira pengawas dari Israel Defense Forces atau IDF untuk menjelaskan kembali bahwa misi mereka bersifat murni kemanusiaan sesuai mandat resmi dari PBB. Namun, pihak Israel tetap menunda pemberian izin dengan alasan pemeriksaan keamanan lanjutan. Beberapa petugas Israel bahkan melakukan inspeksi mendetail terhadap peti logistik dan kontainer bantuan, termasuk membongkar sebagian isi kendaraan. Kamera media sempat merekam momen ketika bendera merah putih dan bendera PBB yang terpasang di truk TNI berkibar di tengah panasnya matahari, sementara puluhan tentara Israel bersenjata laras panjang mengelilingi area pemeriksaan. Situasi tersebut menimbulkan reaksi keras dari berbagai pihak. Sejumlah diplomat Indonesia di Amman dan Jenewa menyebut tindakan Israel itu sebagai bentuk pelanggaran protokol kemanusiaan internasional karena pasukan TNI sudah terdaftar resmi dalam misi perdamaian global. Sementara itu, pihak TNI menegaskan bahwa pasukannya akan tetap bersikap tenang, disiplin, dan profesional sesuai prosedur operasi standar misi perdamaian. Tidak ada tindakan agresif, namun mereka siap menghadapi setiap kemungkinan di lapangan. Beberapa anggota TNI yang bertugas di garis depan sempat memberikan keterangan singkat kepada media, menyebut bahwa tujuan utama mereka hanyalah membawa bantuan kepada warga sipil yang sangat membutuhkan. Mereka juga mengungkapkan keprihatinan atas kondisi warga Palestina yang masih terjebak di wilayah blokade tanpa akses medis yang layak.
Sementara itu, laporan dari sumber PBB menyebutkan bahwa bantuan kemanusiaan yang dibawa TNI meliputi obat-obatan, generator listrik portable, makanan siap saji, dan perlengkapan air bersih. Semua barang telah diperiksa dan disetujui oleh Badan Logistik PBB di Yordania sebelum berangkat menuju Gaza. Di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa keterlambatan penyaluran bantuan ini akan memperparah krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Warga sipil di sana dilaporkan mulai kehabisan suplai makanan dan obat, sementara rumah sakit darurat beroperasi dengan listrik terbatas. Hingga berita ini diturunkan, negosiasi antara TNI, PBB, dan pihak Israel masih berlangsung dan belum ada kepastian kapan konvoi Indonesia dapat melanjutkan perjalanan ke wilayah Gaza. Situasi di perbatasan Israel-Palestina memasuki tahap genting setelah negosiasi antara pasukan perdamaian TNI, pihak PBB, dan aparat keamanan Israel tidak menunjukkan kemajuan signifikan. Konvoi bantuan Indonesia yang telah tertahar lebih dari 12 jam kini menghadapi kondisi kritis baik dari sisi logistik maupun keamanan. Sumber lapangan menyebut pasukan Israel meningkatkan pengawasan dan menambah unit patroli bersenjata di sekitar lokasi konvoi TNI, sementara wartawan internasional mulai dilarang mendekat ke area perbatasan dengan alasan keamanan. Beberapa laporan menyebutkan adanya perintah larangan komunikasi bagi personel TNI dengan pihak luar, meski belum dikonfirmasi secara resmi. Dalam pernyataan yang disampaikan lewat sambungan video dari markas besar PBB di New York, Sekretaris Jenderal PBB menyatakan keprihatinan mendalam terhadap tindakan Israel yang menahan pasukan perdamaian yang beroperasi di bawah mandat resmi. Ia meminta agar Israel segera memberikan akses kemanusiaan tanpa syarat dan menegaskan bahwa misi Indonesia berada di bawah pengawasan langsung United Nations Humanitarian Response Coordination (UNHRC). Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Maruli Simanjuntak melalui konferensi pers di Jakarta menyebut bahwa seluruh anggota TNI di lapangan dalam keadaan aman, namun dia menegaskan pemerintah Indonesia tidak akan tinggal diam apabila konvoi kemanusiaan tersebut terus dihambat. Kami membawa mandat perdamaian, bukan konflik. Tapi jika keselamatan prajurit kami terancam, kami siap mengambil langkah tegas sesuai aturan internasional, ujarnya. Tekanan diplomatik mulai meningkat. Sejumlah negara anggota PBB termasuk Turki, Malaysia, dan Qatar menyampaikan dukungan penuh kepada Indonesia dan mendesak Dewan Keamanan PBB segera turun tangan. Sementara di dalam negeri, dukungan masyarakat Indonesia meluas dengan berbagai organisasi kemanusiaan dan relawan menyerukan agar dunia internasional tidak menutup mata terhadap tindakan Israel tersebut. Sumber internal PBB di Yerusalem melaporkan bahwa Israel beralasan keterlambatan izin disebabkan masalah teknis pemeriksaan logistik, namun di lapangan terlihat jelas adanya unsur politis dan tekanan keamanan. Sejumlah perwira Israel dikabarkan meminta TNI untuk mengalihkan rute masuk dari pos perbatasan Rafah ke jalur inspeksi lain yang lebih jauh, yang otomatis akan menunda pengiriman bantuan hingga beberapa hari. Dalam video amatir yang beredar di media sosial, terlihat ketegangan antara beberapa anggota TNI dan petugas Israel, di mana situasi sempat hampir memanas sebelum diredakan oleh petugas PBB. Rekaman itu langsung viral dan memicu kemarahan publik di berbagai negara dengan tagar #LetTNIPass dan #HumanityBlock menjadi trending di media sosial. Hingga malam hari, pihak Israel belum memberikan keputusan final apakah konvoi Indonesia boleh melanjutkan perjalanan atau tidak. Di sisi lain, PBB telah mengirim perwakilan senior dari markas Yerusalem untuk melakukan negosiasi langsung di lokasi. Situasi disebut stabil tapi sensitif, dengan TNI tetap mempertahankan posisi dan berkomitmen tidak meninggalkan area hingga izin resmi diberikan. Setelah hampir 18 jam tertahan di perbatasan Israel-Palestina, akhirnya pasukan perdamaian TNI di bawah koordinasi PBB berhasil menembus blokade dan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga Gaza. Keputusan tersebut tercapai setelah negosiasi maraton antara perwakilan United Nations Peacekeeping Operations (UNPKO), Kementerian Luar Negeri Indonesia, dan otoritas militer Israel di pos perbatasan Rafah. Menurut keterangan resmi dari Kepala Pusat Misi Perdamaian TNI, Kolonel Bambang Rashid, izin masuk diberikan pada pukul 2.40 dini hari waktu setempat. Setelah pemeriksaan akhir oleh pihak keamanan Israel, konvoi kita diizinkan melintas menuju wilayah tujuan distribusi di Gaza Utara. Seluruh pasukan dalam keadaan aman, ujarnya dalam pernyataan tertulis yang dirilis ke media internasional.
Begitu memasuki wilayah Palestina, konvoi TNI langsung disambut puluhan relawan dan warga setempat yang telah menunggu sejak pagi. Mereka bersorak sambil melambaikan bendera Indonesia dan PBB. Truk-truk logistik berlogo merah putih langsung bergerak ke titik distribusi utama di area kamp pengungsian, membawa ratusan kotak berisi obat-obatan, makanan siap saji, serta perlengkapan medis darurat. Sumber dari UNHRC, United Nations Humanitarian Response Coordination, mengkonfirmasi bahwa distribusi awal berjalan lancar dan berlangsung di bawah pengawasan langsung petugas PBB serta perwira TNI. Indonesia menunjukkan profesionalisme luar biasa. Mereka bekerja cepat, tertib, dan penuh dedikasi, ungkap salah satu pejabat UNHRC dalam wawancara dengan media internasional. Di lapangan, pasukan TNI tetap bersiaga penuh. Beberapa unit pengamanan melakukan patroli terbatas di sekitar titik bantuan untuk memastikan keselamatan warga sipil dan relawan. Meski terdengar beberapa suara tembakan dari arah jauh, situasi secara umum tetap terkendali. Tidak ada korban di pihak TNI maupun warga sipil. Kementerian Luar Negeri RI melalui konferensi pers di Jakarta menegaskan bahwa keberhasilan misi ini adalah bukti diplomasi aktif dan komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia. Menteri Luar Negeri menyampaikan apresiasi kepada semua pihak, termasuk PBB dan negara sahabat, yang memberikan dukungan selama negosiasi. Reaksi positif pun datang dari berbagai penjuru dunia. Media internasional seperti Reuters, Al Jazeera, dan BBC menyoroti profesionalisme pasukan Indonesia dalam menjalankan mandat PBB di tengah tekanan militer dan politik. Sementara di dalam negeri, keberhasilan misi TNI ini disambut bangga oleh masyarakat Indonesia yang sejak awal mengikuti perkembangan situasi lewat siaran langsung dan media sosial. Hingga berita ini diterbitkan, TNI bersama tim kemanusiaan PBB masih melanjutkan pendistribusian bantuan ke beberapa titik terdampak di Gaza. Seluruh pasukan dalam kondisi aman dan siap menjalankan tahap lanjutan misi kemanusiaan sesuai jadwal PBB. Insiden pencegatan di perbatasan kini menjadi perhatian serius Dewan Keamanan PBB yang akan menggelar rapat darurat untuk membahas akses kemanusiaan dan perlindungan terhadap pasukan perdamaian internasional. Indonesia disebut akan mengusulkan pembentukan koridor kemanusiaan permanen agar peristiwa serupa tidak terulang kembali.